Pesanggrahan, terus sekarang menjadi nama yang terkenal adalah Gua Siluman. Nah itu bagaimana sejarahnya? Bisa Gua Siluman itu kan medeni itu loh. Saya juga mau ke sini, wah kok siluman itu. Ya gini mas, sebetulnya itu orang-orang itu sebetulnya salah kaprah mengatakan Gua Siluman. Sebetulnya itu Gua Siluman itu memang ada sejarahnya. Suasana di dalam Gua Siluman yang menyebutnya, dan itu lorongnya menuju ke utara. Itu dulu tembus ke tempat pembuatan senjata atau meriam, dan meriamnya yang hasil produksi dari sini itu masih disimpan di Keraton Yogyakarta, sekarang masih ada. Dan di atas ini itu sebelah sini sudah ramai. Ada jalan raya dari Wonocatur, Pasar Bantengan menuju ke Gerbang Sleman. Sedulur, hari ini saya berada di Pesanggrahan Wonocatur, dan sekarang saya dengan Pak Seno yang sehari-hari berada di sini. Kita akan berbicara tentang tempat ini sebenarnya untuk apa kok bisa dinamai Gua Siluman. Sugeng Enjing Pak. Sugeng Enjing Mas. Nah, ini apa namanya? Pesanggrahan yang di Wonocatur ini sejarahnya bagaimana Pak? Oh ya gini Mas, untuk Pesanggrahan Wonocatur atau kalau orang-orang sekitar sini mengenal dengan Gua Siluman. Pesanggrahan Wonocatur itu dibuat atau dibikin oleh Hamengkubuwono yang kedua. Yang kedua. Ya,
Yang kedua, karena beliaunya itu kan mempunyai banyak istri. Sebetulnya ada pasanggrahan lain mas, yang terkenal aja 3. Pertama Pengawat Ujo, yang kedua pasanggrahan Ujo Winangun, yang ketiga pesanggrahan Wonocatur. Sini. Ya, sedangkan sini pesanggrahan Wonocatur itu sebetulnya malah tempat yang paling bersejarah. Karena apa? Karena di sini dulunya Panembahan Sultan Hamengkubuwono II itu sering bersemedi atau meminta wangsit pada Tuhan Yang Maha Kuasa berada di Wonocatur. Paling utama sendiri itu kalau beliaunya lagi bingung, lagi tak apa itu mesti bertapanya di Wonocatur. Ya. Sedangkan Gua Siluman atau Pasanggrahan Wonocatur ya. Ini kan dari sejarahnya ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang kedua sebagai tempat pesanggrahan atau tempat istirahat gitu ya. Istirahat bagi istri-istrinya. Bagi istri-istrinya. Dan di sini mungkin dulu ada patertan atau apa ya? Kayak apa namanya? Padusan gitu ya. Ada. Tapi sekarang kolamnya sudah, kalau sekarang saatnya tidak ada ya. Sudah asat. Ada ya. Nah, pesanggrahan terus sekarang menjadi nama yang terkenal adalah Gua Siluman. Nah ini bagaimana sejarahnya bisa Gua Siluman itu kan medeni gitu loh. Saya juga mau ke sini kok siluman itu. Ya gini mas, sebetulnya itu orang-orang itu sebetulnya salah kaprah mengatakan Gua Siluman. Sebetulnya itu Gua Siluman itu memang ada sejarahnya. Dulunya ini mas, tempat ini atau pesanggrahan Wonocatur itu sebetulnya tempat pembuatan senjata. Tempat pembuatan senjata. Ya, yang dianu oleh Hamengkubuwono II sendiri. Nah, itu tempatnya sebelah utara. Ya utara bangunan ini ada bangunan tersembunyi di bawah tanah. Tersembunyi. Ya, itu khusus untuk pembuatan senjata. Nah, pada saat sekarang ini itu masih ada mas peninggalan yang masih ada konkret bentuknya ada. Itu di keraton berupa meriam. Meriam yang pembuatannya dari Pasanggrahan Wonocatur. Nah, sedangkan kenapa kok sekarang terus orang-orang menyebut Gua Siluman? Ya itu kan sebenarnya gini mas, ini ya cuma cerita dari Simbah. Dari saya mungkin juga saya cerita terus temurun. Iya. Itu sebetulnya memang kalau dikatakan Gua Siluman memang benar. Karena pada waktu dulu itu sering terjadi hal-hal yang di luar logika lah, di luar pikiran kita. Itu contohnya gini, pada malam hari itu ada ibu-ibu biasanya kalau mau ke pasar gede itu kan dari Berbah atau dari sebelah timur lah, desa sebelah timur sana. Itu kalau berangkat kan mesti malam mas, sekitar jam 2, jam 3 lah. Nah kebetulan sampai sini mungkin jam setengah 3 atau jam 3 itu sering digoda atau bukan diganggu tapi digoda lah istilahnya. Iya. Itu ada yang bilang gini, Bu mau jual apa? Bilang gitu ya. Terus ibunya itu biasanya terus menjawab kok nggak ada orangnya, tapi ada suaranya. Ya. Terus ibunya itu bilang gini, saya jual sayuran mas. Gitu. Nah, terus ibunya itu merasa karena dia itu dipanggil, dia berhenti, kok nggak ada orang, berarti ini firasat untuk sedekah atau istilahnya memberi terus dagangannya itu mas itu ditinggal sedikit lah di tempat ini istilahnya syarat Kula Nuwun istilahnya Kula Nuwun entah atau apa. Nah itu setelah gitu mas, itu setelah memberi sedekah ya entah itu biasanya nggak sampai ke pasar gede atau pasar Beringharjo itu dagangannya sudah habis manis dijual dibeli orang gitu loh mas, nggak sampai sana. Itu nggak berlaku sehari 2 kali mas, biasanya sampai 7 hari. Ya istilahnya memberi rezeki itu sampai 7 hari. Nah, padahal kalau dikatakan itu siluman kan ya nggak mas, justru dia memberi istilahnya
hitungannya memberi sedekah, Memberi rezeki. rezeki buat ibunya. Ya. Sekarang tadi cerita tentang bakul yang di anu ya, Ya, yang nggak dari- diganggu ya, tapi digoda. Sekarang masih ada cerita lagi Pak untuk Oh iya ya gini, Pak. Yang ini yang tadi yang dari timur Mas. ya. Sekarang dari yang kotanya. Itu dulu cerita Simbah ini juga. Itu ada priayi atau istilahnya kalau orang dulu ya apa ya, pokoknya orang gede lah gitu aja dari kota. Itu suruh nganter pulang. Nganter pulang. Iya. Antar pulang yang disuruh itu tukang becak. Tukang becak. Iya. Tukang becak disuruh antar ke rumah, istilahnya mau pulang dia. Terus dari Pasar Sentul sampai sini itu karena beliaunya itu kira-kira pulangnya itu nggak malam, nggak cuma maghrib lah. Maghrib. Iya, itu mau menjelang maghrib dari sana sampai sini pukul sekitar setengah 8. Setengah 8 Iya, malam. iya. Setengah 8. Beliaunya itu minta turun di sini. Tapi tukang becaknya itu tahunya ini rumah bagus, Mas. Rumah Gedongan. mewah, rumah Iya, gedongan. Tapi dia juga heran, masalahnya dia kan sering lewat gitu loh. Iya. Tukang becak itu sering lewat Sering sini. lewat sini. Enggak ada. Kok ini tahu-tahu ada bangunan besar. Nah, kebetulan yang ibunya tadi yang itu yang priayi dari kota itu lupa bawa uang. Lupa bawa uang. Ya, terus dia bilang sama tukang becaknya, Pak mau izin saya mau ambil uang dulu di rumah. Beliaunya masuk sini. Oh, masuk rumah yang Nah, itu ya, rumah nah. mewah gedong itu ya. Nah, karena kok ditunggu nggak keluar-luar, Iya. gitu. Beliaunya itu yang tukang becak itu Malah tidur, ketiduran. ditunggu tidur sampai pagi Mas. Sampai pagi. Iya. Kok ditunggu kok belum tutup. Iya. Nah, terus pagi itu dia kan bangun kok loh. Kok jadi istilahnya kayak gini lah. Oh, rumahnya Wujudnya yang tadi jadi bagus gedong itu magrong sudah berubah ya, gitu jadi balik 150% lah kasarnya 150% kok jadi kayak gini. Oh, jadi Ya istilahnya ya kayak ya seperti inilah. Oh, gitu. Iya. Ini juga ada manfaat juga dari yang itu. Dari Tukang peristiwa ini, becaknya iya. ya, tukang becaknya itu setelah hari itu dia itu kerjanya itu laris Mas. Laris manis pokoknya. Nambal becak, Terus laris. ya sampai kasarannya kesel diri. Itu juga nggak 1 hari 2 kali. Sampai seminggu Mas, mesti 1 minggu. Itu Oh iya. ya beliaunya ada cerita juga gitu. Terus ada juga hampir sama tapi dokar Mas. Itu ya Ada tukang lagi. kiriman itu dari Kota Gede. Iya. Itu suruh antar pulang. Sama seperti itu, hampir sama. Cuman kalau beliaunya dari Kota Gede, nah kalau yang tukang becaknya dari Pasar Sentul. Nah, tukang dokarnya dari Kota Gede. Hampir sama seperti itu cerita. Beliaunya juga begitu. 7 hari laris manis. Oh. Makanya terus kata orang-orang sini itu Ini istilahnya terus gua angkernya, angker, gua ya. siluman gitu. Ya padahal kalau dipandang kayak gitu kan angkernya kan nggak ada Mas, justru sini itu memberi rezeki tapi ya itu istilahnya sama yang nggak kelihatan itu loh, istilahnya lembut lah gitu. Pengunjung yang mriki niku kathah nggih, Pak? Untuk saat ini satu harinya itu bisa 15 sampai 20 orang. Nah, dari sekian pengunjung itu apakah ada yang aneh itu, maksudnya malam-malam terus tujuannya ingin mencari sesuatu itu ada nggak, Pak? Biasanya kalau yang Mas, ya istilahnya itu malah yang malam. Yang malam ya Itu banyak. Ya? biasanya sering apa ya namanya minta, ada yang minta penglaris, Penglaris. ada yang minta bisa dibukakan aura negatifnya, terus ada yang kungkum, semedi kungkum Kungkum gitu di ya, situ ya? depan anu dulu. Nggak takut masuk angin. Ya nggak tahu Mas, itu namanya orang Ya, itu kalau sudah Percaya Percaya ya, dulu. percaya ngelakoni gitu ya. dia itu yakin, Yakin ya. biasanya itu ya dilalah ya Ya, ora kabul. lara, Ya. ya dilalah ya kasir. Ya. Ya nek kalau saya gini Mas,
intinya tetap semua itu kita kembali dari yang sana, cuman lantarannya ya, caranya istilahnya itu lewatnya sini. Kalau mau orang pergi ke pasar tuh lewatnya ada yang lewat dari utara, ada yang sebelah dari barat, ada dari timur, sama aja Mas. Yang intinya cuman Gusti Allah itu aja. Intinya sebenarnya kita tuh nyenyuwun ya, nyenyuwun kepada ya Tuhan. Tapi caranya kita masing-masing apa yang diyakini, yang kita wah bisa lebih senang pakai cara ini ya. Mungkin tapi tujuannya tetap sama, kita kepada Tuhan gitu ya. Ya. Ya, jadi tempat ini sebenarnya dulunya pesanggerahan yang dibangun Wonocatur yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nah, terus lewat cerita-cerita misteri yang sering dialami penduduk sekitar sini, jadilah orang menganggap tempat ini gua siluman, yang angker. Gua angker, tapi sebenarnya Mas justru nggak angker. Ya, itu memberikan rezeki tersendiri buat dalam pekerjaannya. Jadi para sedulur yang mau ke sini tidak usah ada rasa takut. Wah, dibilang angker, wah namanya gua siluman, itu sebenarnya betul. silumannya itu tidak ada. Ini tempatnya sekarang sudah rame. Di depannya itu sudah jalan raya ya. Di sebelah barat itu sudah pasar, Bantengan, ring road, dan ke sana sudah akses ke Berbah dan dekat dengan Bandara Adi Sucipto. Jadi tempatnya ini udah rame, tidak ada siluman ya istilahnya. Jadi yang mau berkunjung ke sini monggo, terbuka. Ini Pak Seno siap menemani. Ini yang biasanya di sini tidur di sini, yang bersih-bersih tempat ini. Ya, satu lagi Mas, saya mau istilahnya menghimbau untuk masyarakat pada umumnya. Mari kita lindungi, kita lestarikan, dan kita kunjungi. Jangan takut, pokoknya yang penting mari kita kunjungi, lestarikan, dan kita. Ya, betul. Kita nguri-uri situs kabudayaan, tempat yang dulu memiliki nilai sejarah, kita kunjungi supaya kita mengenalkan juga kepada anak cucu kita bahwa ini merupakan tempat yang bersejarah, punya nilai sejarah. Itu yang paling penting. Bapak, betul, Pak.